Patrick Kluivert panggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Jai Itzes, kapten timnas Indonesia, mendukung Rizky Ridho merumput bersama di klub Como 1907 atau Venezia FC Liga Italia Serie A. Milan menang besar atas Inter, raup puluhan miliar dari lolos ke final Coppa Italia. Cari pelapis Harry Kane, Bayern Munich incar striker KRC Genk. Patrick Kluivert panggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Patrick Kluivert dikabarkan memanggil 3 pemain naturalisasi untuk laga timnas Indonesia kontra Cina dan Jepang pada Juni 2025. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan belum ada rencana penambahan pemain naturalisasi dan masih fokus pada skuad yang ada. Meski belum ada rencana resmi, peluang hadirnya pemain naturalisasi baru di skuad Garuda pada Juni 2025 tetap terbuka. Sebelumnya, PSSI sempat mengejutkan publik dengan pengumuman naturalisasi 3 pemain sekaligus, Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi pada akhir Februari 2025. Berdasarkan analisis, ada 3 pemain yang berpotensi dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat, yaitu Pascal Struijk, bek tengah, Leeds United, Miliano Jonathans, winger, FC Utrecht, dan Tristan Goijer, bek, PSV Zwolle Ajax Amsterdam. Pascal Struijk bertemu Patrick Kluivert di Inggris. Meski absen karena cedera dalam laga Oxford United versus Leeds United, Pascal Struijk tetap hadir di stadion dan terlihat duduk bersama Patrick Kluivert. Hal ini memicu spekulasi bahwa mereka mungkin bertemu untuk membahas kemungkinan Struijk bergabung dengan timnas Indonesia. Jika bergabung, Struijk bisa menjadi tambahan krusial di lini pertahanan Garuda. Miliano Jonathans. Ayah Miliano, Dennis Jonathans, diketahui berada di Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2025. Salah satu agendanya disebut-sebut adalah pertemuan dengan Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Miliano Jonathans bukan pemain sembarangan. Ia diprediksi dapat memperkuat serangan timnas Indonesia, terutama di sektor kanan. Tristan Goijer. Tristan Goijer mengungkapkan beberapa kali telah dihubungi oleh PSSI. Pada Januari 2025, pemain berusia 20 tahun ini membagikan foto tato di dadanya yang bertuliskan keluarga dalam bahasa Indonesia. Eliano Rejders, pemain timnas Indonesia yang bermain untuk PSV Zwolle, juga beberapa kali mengajak Goijer untuk bergabung dengan skuad Garuda. Goijer dapat menjadi kekuatan tambahan di lini pertahanan, baik sebagai bek tengah atau wing bek kanan. Jai Itzes, kapten timnas Indonesia, mendukung Rizky Ridho merumput bersama di klub Como 1907 atau Venezia FC Liga Italia Serie A. Jai Itzes, kapten timnas Indonesia yang kini bermain di Venezia FC Serie A, memberikan dukungan penuh terhadap bek muda Rizky Ridho untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Itzes menilai bahwa bermain di klub-klub seperti Como 1907 atau Venezia FC akan menjadi langkah positif bagi perkembangan Rizky Ridho, baik secara teknis maupun mental. Menurut Itzes, pengalaman bermain di Eropa akan sangat berharga bagi pemain muda Indonesia. Rizky Ridho, yang saat ini memperkuat Persija Jakarta, tengah menjadi incaran klub-klub Eropa, termasuk Venezia FC dan Como 1907. Dengan nilai pasar yang relatif terjangkau dan performa impresif di Liga 1 2024-2025, Rizky Ridho dianggap sebagai investasi menarik bagi klub-klub Eropa. Itzes berharap Rizky Ridho dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas permainan dan membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional. Dean James bangga Go Ahead Eagles juara KNVB Cup 2024-2025. Pemain timnas Indonesia, Dean James, merayakan kemenangan Go Ahead Eagles yang menjuarai KNVB Cup 2024-2025. Meski tidak tampil di final karena cedera hamstring, James berperan penting di semifinal dengan memberikan assist dalam kemenangan 2-1 atas PSV Eindhoven. Dalam final yang berlangsung dramatis, Go Ahead Eagles mengalahkan AS Alkmaar 4-2 melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Kemenangan ini menjadi gelar pertama mereka di KNVB Cup dan memastikan tiket ke babak kualifikasi Liga Eropa musim depan. Dean James mengungkapkan kebanggaannya melalui media sosial, menyebut timnya sebagai
tim hebat, dan dirinya bangga menjadi seorang Eagle. Meskipun masih dalam pemulihan cedera, James berharap dapat segera kembali bermain dan memperkuat Go Ahead Eagles serta timnas Indonesia pada pertandingan mendatang. Di lirik Arsenal, Jules Koundé tetap jadi pilar utama proyek Barcelona. Jules Koundé kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer usai laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Arsenal tengah menyiapkan tawaran sebesar 65 juta euro untuk bek Barcelona tersebut. Penampilan solid Koundé musim ini di bawah arahan Hansi Flick menjadikannya salah satu pemain paling vital dalam skuad Blaugrana, dan hal ini tak luput dari pantauan klub-klub besar Eropa. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027 dan dilindungi klausul rilis sebesar 1 miliar euro, minat Arsenal tetap dipandang serius oleh manajemen Barcelona, terutama di tengah upaya memperkuat fondasi jangka panjang klub. Hingga saat ini, tak ada indikasi sang pemain ingin hengkang dari Catalunya. Dengan keinginan klub untuk memperpanjang kontraknya dan Koundé yang tampak bahagia di Barcelona, pendekatan Arsenal kemungkinan akan berakhir gagal. Chelsea, Arsenal atau MU, pilih yang mana wahai Liam Delap? Pakar transfer Eropa, David Ornstein membagikan kabar terbaru seputar masa depan Liam Delap. Sang striker dikonfirmasi belum memutuskan akan bergabung dengan klub mana di musim depan. Seperti yang sudah diketahui, Ipswich Town terdegradasi ke Championship. Situasi ini membuat The Tractor Bears harus melepas sejumlah pemain bintang mereka di musim panas nanti. Salah satu pemain yang akan mereka lepas adalah Liam Delap. Striker muda mereka itu akan mereka lepas karena ada klausul khusus dalam kontraknya. Saat ini Chelsea, MU dan Arsenal dirumorkan berminat pada sang striker. Namun siapa yang akan dipilih Delap? Menurut laporan Ornstein, Delap belum memiliki preferensi untuk bergabung dengan klub mana di musim panas nanti. Ia dikabarkan sudah mendapatkan tawaran dari Chelsea, Arsenal, dan MU. Ia dan sang agen saat ini sedang mempelajari tawaran-tawaran tersebut. Jadi untuk saat ini peluang ketiga raksasa IPL itu untuk mengamankan jasa Delap masih terbuka lebar. Soal kontrak baru Vinicius Junior, Real Madrid diminta hati-hati. Vinicius Junior tengah bersiap menandatangani kontrak jangka panjang dengan Real Madrid. Namun kabar tersebut memunculkan kontroversi di kalangan pengamat sepak bola Spanyol. Salah satu suara yang paling vokal datang dari jurnalis senior Julio Pulido, yang mempertanyakan apakah Vinicius masih layak menjadi pusat proyek masa depan Los Blancos, terutama setelah kedatangan Kylian Mbappe. Berbicara di Cadena SCR, Pulido mengapresiasi keputusan pribadi Vinicius untuk menolak tawaran besar dari Arab Saudi, namun mengkritik langkah klub yang tetap menempatkannya sebagai pilar utama. Pulido menilai Vinicius membuat keputusan tepat dengan bertahan di Eropa pada usia 24 tahun. Namun ia tidak setuju dengan keputusan Real Madrid yang menjadikannya bagian utama proyek jangka panjang. Pulido mengkritik sikap emosional Vinicius dan penurunan kontribusinya di lapangan yang dianggap tidak lagi mencerminkan status bintangnya. Pulido menyoroti Kylian Mbappe sebagai kunci masa depan Real Madrid dan menyarankan klub fokus pada pemain yang lebih konsisten seperti Mbappe, bukan Vinicius yang dianggap mulai kehilangan performa terbaiknya, terutama dengan kehadiran Mbappe dan Jude Bellingham. Milan menang besar atas Inter, raup puluhan miliar dari lolos ke final Coppa Italia. AC Milan sukses melaju ke final Coppa Italia setelah menundukkan Inter Milan dengan skor telak 3-0 di leg kedua semifinal. Kemenangan ini memastikan agregat 4-1 untuk Rossoneri. Hasil gemilang itu tidak hanya membuka peluang meraih trofi, tetapi juga memberikan keuntungan finansial signifikan. Gol-gol kemenangan Milan dicetak oleh Luka Jovic yang mencetak 2 gol dan Tijani Reijnders yang menutup pesta di menit ke-85. Kemenangan ini sangat penting karena Milan sebelumnya tertinggal secara performa di Serie A. Dengan hasil ini, Milan memastikan tiket ke partai final Coppa Italia. Final ini akan digelar di Stadio Olimpico dan menjadi peluang Milan menutup musim dengan gelar domestik. Di luar kehormatan sebagai finalis, ada banyak aspek keuangan yang menyertai pencapaian ini. Milan diprediksi akan menerima jutaan euro dari keberhasilan tersebut. Ruben Amorim di Manchester United butuh transfer musim panas sebelum dihakimi. Paul Parker, mantan bek Manchester United, menegaskan bahwa Ruben Amorim harus diberi kesempatan membangun tim sesuai visinya sebelum kinerjanya dinilai. Pelatih asal Portugal itu menghadapi tantangan besar setelah mencatatkan 13 kemenangan, 9 imbang,
dan 12 kekalahan dalam 34 laga sejak November lalu. Musim domestik yang buruk membuat MU terpuruk di posisi ke-14 Premier League, tetapi mereka masih berpeluang meraih tiket Liga Champions melalui jalur Liga Eropa. Parker menekankan bahwa jendela transfer musim panas akan menjadi kunci bagi Amorim untuk menerapkan sistem 3-4-3 secara optimal. Tidak adil mempertanyakan kinerjanya sekarang. Dia butuh pemain yang sesuai, ujar Parker kepada Sports Mole. Mantan bek kanan itu juga meragukan efektivitas struktur rekrutmen MU dalam mendukung Amorim. Cari pelapis Harry Kane, Bayern Munich incar striker KRC Genk. Bayern Munich akan coba mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang untuk menjadi pelapis dari Harry Kane. Menurut laporan Dominic Sneijder, Bayern kini sedang mengincar striker andalan KRC Genk, Tolu Arokodare. Pemain asal Nigeria itu memang tampil cukup mengesankan sejauh musim 2024-25 kali ini, di mana dirinya berhasil mempersembahkan 19 gol dari total 34 penampilannya di Jupiler Pro League atau kompetisi kasta tertinggi di Belgia. Apabila Tolu Arokodare pindah ke Bayern Munich, maka ini akan menjadi pengalaman keduanya bermain di Bundesliga setelah ia sempat menjalani masa peminjaman bersama FC Köln pada musim 2020-21 yang lalu. Akan tetapi, penyerang berusia 24 tahun itu lebih banyak menghabiskan karirnya dengan membela klub-klub Prancis dan Latvia seperti Valmiera dan Amiens SC. Gantikan Tonali, Newcastle incar gelandang andalan Lazio. Klub Premier League, Newcastle dikabarkan mengincar servis gelandang andalan Lazio, Matteo Guendouzi untuk menggantikan Sandro Tonali yang menjadi incaran Juventus musim panas ini. Pemain internasional Prancis tersebut merupakan salah satu pemain kunci di skuad ibu kota selama 2 musim terakhir. Gelandang andalan Lazio, Matteo Guendouzi kabarnya menjadi incaran raksasa Premier League, Newcastle yang sedang mencari pengganti Sandro Tonali yang menjadi target Juventus. The Magpies mendatangkan pemain asal Italia tersebut dengan menebus mahar di kisaran 59 juta euro dari Milan di musim panas 2023. Seperti dilansir Tutto Mercato Web mengungkapkan bahwa klub Premier League tersebut akan mengincar Guendouzi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Tonali. Seperti yang dijelaskan sumber tersebut, bos The Magpies, Eddie Howe merupakan pengagum lama ex-gelandang Arsenal dan Marseille tersebut. Karena kemampuan teknis dan karakteristik taktiknya, pemain asal Prancis tersebut akan menjadi nama pertama dalam daftar incaran klub asal Inggris tersebut. Tottenham buka pembicaraan dengan manajer Bundesliga gantikan Postecoglou. Tottenham Hotspur tengah mempertimbangkan perubahan di posisi manajer setelah hasil buruk yang membuat mereka turun ke peringkat ke-14 klasemen Liga Inggris. Kekalahan 2-0 dari Fulham baru-baru ini memperburuk situasi, memunculkan spekulasi mengenai masa depan Ange Postecoglou sebagai pelatih kepala. Salah satu kandidat utama yang dipertimbangkan adalah Andoni Iraola, manajer Bournemouth. Iraola berhasil membawa Bournemouth bersaing di zona Eropa dan dikenal dengan gaya bermain menekan tinggi. Tottenham telah menghubungi perwakilan Iraola sebagai langkah awal jika mereka memutuskan untuk berpisah dengan Postecoglou. Selain Iraola, Marco Silva dari Fulham juga masuk dalam radar Tottenham. Silva telah menjaga Fulham tetap kompetitif di Premier League dan memiliki pengalaman melatih beberapa klub Inggris lainnya. Meskipun demikian, Tottenham masih memberikan dukungan kepada Postecoglou, terutama karena tantangan cedera pemain dan transisi skuad. Keputusan akhir mengenai masa depan manajerial akan dipertimbangkan berdasarkan hasil akhir musim ini dan kinerja tim di kompetisi Eropa.